Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gurun pasir. Tempat ini merupakan tempat terpanas di permukaan bumi. Panasnya bisa mencapai hingga 50 derajat Celcius. Tempat ini terhampar luas dan seolah tak bertepi. Gurun pasir berarti kematian bagi seseorang yang tanpa perlindungan. Hanya kendaraan yang dibuat secara khususlah yang dapat bertahan dan melewatinya. Kendaraan yang paling mampu bertahan dan melewati kondisi yang sulit ini bukanlah kendaraan bermesin, melainkan seekor hewan, yakni unta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan gurun pasir ini bukan tanpa maksud, seperti yang tertulis pada surat Al-Ghasyiyah ayat 17. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Sejak zaman dahulu kala, unta sudah banyak memberikan manfaat kepada manusia, mulai dari tenaganya, dagingnya, susunya, bahkan air seninya sekalipun. Sesungguhnya setiap bagian dari tubuh unta adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panasnya gurun pasir bisa sangat mematikan bagi makhluk hidup. Lain halnya dengan unta. Allah secara khusus menciptakan unta untuk hidup di gurun pasir dan untuk membantu manusia. Jika kita mengamati bagaimana unta diciptakan, kita akan menyaksikan bahwa setiap bagian terkecil dari tubuh unta adalah keajaiban penciptaannya. Yang sangat dibutuhkan pada kondisi ekstrim gurun pasir adalah air. Akan tetapi, sangat sulit untuk menemukan air di sana. Sama sulitnya dengan mencari makanan di sini, karena tidak ada tumbuhan yang dapat bertahan hidup selain kaktus. Jadi, binatang yang hidup di sini haruslah mampu menahan lapar dan haus, dan unta telah diciptakan dengan kemampuan khusus ini. Pada hakikatnya, setiap bagian dari tubuh unta telah didesain khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaklukkan keganasan gurun pasir. Bahaya terbesar bagi setiap kendaraan yang melintasi gurun pasir adalah terperosok ke dalam pasir, apalagi jika beban yang dibawa cukup berat. Hal ini dikarenakan struktur timbunan pasir yang tidak padat seperti tanah pada umumnya. Namun bahaya ini tidak berlaku untuk unta, sebab unta memiliki hal yang spesial pada kakinya yang membuatnya tidak akan terperosok ke dalam pasir meskipun mengangkut beban ratusan kilogram. Kaki unta memiliki dua jari yang saling terkait dengan bantalan yang fleksibel. Struktur ini terdiri dari 4 bulatan tebal yang memungkinkan kakinya untuk bertahan dengan kuat di segala jenis tanah, termasuk di atas pasir. Telapak kakinya memiliki fungsi yang sama seperti sepatu salju. Kuku-kukunya melindungi telapak kakinya dari kerusakan yang mungkin terjadi akibat benturan. Unta juga memiliki lutut yang dilindungi oleh kalus, yaitu suatu struktur yang terdiri dari kulit yang sangat keras dan tebal seperti tanduk. Ketika unta duduk di atas pasir yang panas, kalus inilah yang melindunginya dari kerusakan yang diakibatkan oleh panas.
Selain itu, jika kita memperhatikan bagaimana unta berjalan, kita akan menemukan fakta bahwa cara berjalan unta berbeda dengan hewan berkaki 4 lainnya. Saat unta berjalan, kaki bagian depan dan belakangnya melangkah pada sisi yang sama secara bersamaan. Saat kaki depan bagian kanannya melangkah, maka kaki belakang bagian kanannya juga melangkah bersamaan. Begitupun sebaliknya. Tidak seperti sapi, yang saat kaki depan bagian kanannya melangkah, maka kaki belakang yang melangkah bersamaan adalah bagian kirinya. Inilah salah satu keunikan unta dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya. Di bawah langitmu bersujud, semua memuja. Punuk unta adalah tempat persediaan makanannya. Punuk ini berisi lemak yang menyediakan makanan ketika unta merasa lapar. Dengan kondisi ini, unta dapat bertahan hidup selama 3 minggu tanpa air. Sementara ia kehilangan sekitar 33% dari berat tubuhnya. Pada situasi yang sama, manusia akan kehilangan sekitar 8% dari berat tubuhnya, namun akan segera mati dalam kurun waktu 36 jam karena manusia telah kehabisan cairan dalam tubuhnya. Di langkah sejuta wajah terpatah penuh. Unta dapat menghabiskan makanan sebanyak 30 hingga 50 kg dalam sehari. Namun juga dalam situasi sulit, ia mampu bertahan hidup selama sebulan hanya dengan mengkonsumsi 2 kg rumput setiap harinya. Hewan ini juga dapat hidup tanpa air dan makanan selama 8 hari di bawah suhu 50 derajat Celcius. Selama periode ini, unta kehilangan 22% berat tubuhnya. Ia tetap bisa bertahan hidup meskipun kehilangan 40% air dalam tubuhnya. Semua makhluk pun tunduk berharap. Ketahanan unta terhadap rasa haus inilah yang memungkinkannya untuk meningkatkan suhu internal tubuhnya hingga 40 derajat Celcius dan menurunkannya hingga 30 derajat Celcius pada malam yang dingin di padang pasir. Unta dapat mengkonsumsi 130 liter air dalam waktu 10 menit. Jumlah ini setara dengan sepertiga berat tubuhnya. Selain itu, unta juga memiliki struktur mukus atau ingus pada hidungnya yang 100 kali lebih besar dari yang dimiliki manusia. Setiap kali unta bernafas, udara yang dihirupnya dilembabkan oleh mukus, sehingga unta dapat mengambil uap air yang terdapat pada udara tersebut. Di bawah langitmu bersujud, semua memuja asmamu. Kebanyakan hewan akan mati jika urea yang terdapat dalam tubuhnya masuk ke dalam sistem sirkulasi darah. Namun lain halnya dengan unta. Unta dapat menggunakan urea yang diproduksi oleh tubuhnya dengan cara menyaringnya melalui hati secara kontinu. Oleh karenanya, unta dapat memanfaatkannya sebagai sumber protein dan juga air. Unta memiliki bulu yang terdiri dari rambut tebal dan bulu kempa, yang tidak hanya mampu melindungi tubuhnya dari cuaca panas dan dingin, tetapi juga mampu mencegah unta kehilangan cairan tubuhnya. Unta dapat menahan keringat yang keluar dari tubuhnya dengan cara menaikkan suhu tubuhnya hingga 41 derajat Celcius, sehingga dapat menghindari kehilangan air dalam tubuhnya. Dengan bulu tebalnya ini, unta dapat bertahan hidup
di suhu tinggi mencapai 51 derajat Celcius di musim panas dan suhu rendah mencapai minus 51 derajat di musim dingin. Unta memiliki bulu mata yang berbentuk seperti dua sisir terpisah yang saling melekat. Dalam keadaan bahaya, bulu matanya dapat secara otomatis tertutup dalam keadaan bahaya, sehingga tidak ada sebutir pasir pun yang dapat masuk ke matanya. Hidung dan telinganya pun ditutupi oleh rambut yang panjang, yang juga untuk melindunginya dari pasir. Selain itu, unta memiliki bibir yang sangat kuat seperti karet. Ini memudahkannya untuk memakan tanaman berduri yang tajam. Unta juga mempunyai sistem pencernaan yang sangat kuat, sehingga ia bisa memakan apapun yang ditemuinya, bahkan piring plastik dan kapel tembaga. Perutnya yang terbagi atas 4 ruangan ini sudah terbiasa dengan benda-benda asing yang bukan makanannya. Dalam rantai makanan, unta adalah hewan yang tidak memiliki predator. Meskipun unta adalah herbivora, namun tidak ada karnivora yang memangsanya di alam bebas. Ini dikarenakan hanya sedikit hewan yang bisa bertahan hidup di habitat asli unta, yakni di gurun. Oleh karenanya, pemangsa unta hanyalah manusia yang memanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi ataupun memanfaatkan kulitnya. Seekor unta mampu hidup hingga usia 50 tahun. Unta betina masuk pada masa perkawinan ketika usia 3 tahun, sedangkan unta jantan mulai masuk masa kawin pada usia 5-6 tahun. Peristiwa perkawinan terjadi selama 7 hingga 35 menit dengan kemampuan hamil setiap 2 tahun sekali. Masa kehamilan unta adalah 365 sampai 440 hari atau sekitar 12 hingga 15 bulan. Anak unta yang lahir hanya seekor per kehamilan, tidak seperti beberapa mamalia yang mampu menghasilkan anak lebih dari 1 di setiap kehamilannya. Bayi unta lahir tanpa memiliki punuk dengan berat mencapai 40 kg, tinggi lebih dari 100 cm dengan panjang sekitar 150 cm. Masa pengasuhan anak unta adalah 1 hingga 2 tahun. Baru kemudian induk unta akan memulai membiasakan anak unta belajar hidup mandiri dan mempersiapkannya menjadi unta dewasa. Unta adalah hewan yang telah ada di muka bumi sejak zaman para nabi. Adalah kaum Tsamud, suku kuno Arabia yang diperkirakan hidup di milenium pertama sebelum Masehi. Mereka hidup di zaman para nabi. Diperkirakan awalnya mereka berasal dari wilayah Arab Selatan yang kemudian pindah ke wilayah Arab bagian utara. Mereka kemudian menetap di Gunung Atlab, Madain Saleh. Kaum Tsamud merupakan kaum yang berkuasa setelah kaum Ad. Mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kaum yang mahir mengukir dan memahat bukit. Mereka adalah kaum yang sudah cukup maju pada masa itu dibanding kaum-kaum yang lain. Mereka juga dinyatakan sebagai arsitektur hebat pada masanya. Gunung-gunung yang mereka pahat dijadikan tempat tinggal bagi mereka. Kini karya-karya kaum Tsamud bahkan masih dapat kita temui di Gunung Atlab dan hampir seluruh Arab bagian tengah. Kaum Tsamud merupakan kaum penyembah berhala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah seorang di antara mereka untuk menjadi hamba dan Rasul Allah, yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh menyerukan kepada kaumnya untuk tidak lagi menyembah berhala, melainkan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kaum Tsamud tidak mau mengikuti seruan Nabi Saleh. Mereka berkata,
Sanggupkah kau memenuhi permintaan kami untuk mengeluarkan seekor unta dari batu ini dengan bentuk seperti ini dan itu?" Mereka menyebutkan beberapa sifat, dan unta itu juga harus sedang hamil tua. Maka Nabi Saleh berkata, "Bagaimanakah jika aku menerima tantangan itu dan memenuhi permintaan kalian sesuai dengan sifat-sifat yang kalian gambarkan? Apakah kalian mau beriman dan mempercayai ajaran yang aku bawa kepada kalian?" Kaum Samud pun menyetujuinya. Nabi Saleh pun beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak mungkin. Ia berdoa agar permintaan kaumnya dikabulkan oleh Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Saleh. Allah memerintahkan batu besar yang ditunjuk kaum Samud untuk membelah diri dan mengeluarkan unta besar yang sedang hamil dengan sifat-sifat yang diminta kaum Samud sebelumnya. تخرج من بطن الجبل يا للعجب هذا غير معقول إنها معجزة أجل معجزة ناقة تولد من الصخر. Kaum Samud terpana menyaksikan fenomena yang maha dahsyat tersebut. Sebagian dari mereka menyatakan beriman setelah menyaksikan fenomena tersebut, namun sebagian lainnya masih tetap ingkar dan bertahan pada kekafirannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka lewat wasilah bencana gempa bumi. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Selain keistimewaan-keistimewaan yang dimilikinya, unta juga memiliki begitu banyak manfaat, terutama bagi manusia. Kekuatan dan daya tahan yang dimilikinya membuat manusia menjadikan unta sebagai hewan pengangkut. Selain itu, sebagaimana hewan ternak lainnya, unta juga dimanfaatkan daging dan susunya. Susu unta memiliki rasa yang sedikit lebih asin dibandingkan dengan susu lainnya. Susu ini biasa dikonsumsi masyarakat hampir di seluruh negara Arab dan juga sering diolah menjadi keju. Di Dubai, bahkan susu unta diproduksi menjadi coklat, kue coklat, es krim coklat vanila, susu unta panas, hingga kopi susu unta. Barang-barang ini kerap dijual di pusat oleh-oleh atau bandar udara di Dubai dan beberapa kota di Arab Saudi. Organisasi Pangan PBB, Food and Agriculture Organization, menuturkan bahwa susu unta kaya akan vitamin B dan C, serta memiliki kandungan zat besi 10 kali lebih banyak dibanding dengan susu sapi. Berdasarkan penelitian, susu unta memiliki susunan asam amino yang serupa dengan susunan hormon insulin. Kadar lemak yang terkandung di dalamnya hanya berkisar antara 1,2 hingga 2,8%. Susu unta juga memiliki kandungan yang mampu melawan racun dan bakteri dan dapat digunakan untuk mengobati penyakit asma, diabetes, TBC, hepatitis, epidemi, serta luka pada saluran pencernaan. Susu unta juga baik untuk anak-anak yang menderita autism.
susu unta yang tanpa beta-kasein dan beta-lactoglobulin tidak merugikan penderita autism. Imunoglobin dan protein aktif yang ada dalam susu unta dipercayai mampu membantu perkembangan otak. Hasil penelitian menunjukkan potensi pembaikan keterampilan, komunikasi, dan fungsi otak anak-anak autism. Kandungan nutrien dalam susu unta juga mampu memperkuat tulang, sehingga sangat disarankan untuk orang yang menderita kekurangan kalsium dan gangguan tulang seperti osteoporosis. Untuk orang dewasa, juga susu unta dapat membantu mengatasi berbagai masalah seksual seperti impotensi, kurangnya libido, dan menekan dorongan seksual yang berlebihan. Susu unta juga membantu mengatasi masalah sulit tidur, membuat tubuh tahan terhadap berbagai penyakit. Bagi orang yang sudah lanjut usia, susu unta dapat membantu mengembalikan tenaga sehingga lebih kuat dan sehat. Hal ini dikuatkan oleh Ibnu Sina, penulis kitab Al-Qanun. Kitab Panduan Ilmu Kedokteran mengatakan, ketahuilah bahwa susu unta adalah obat yang bermanfaat, karena susu unta mengandung zat yang dapat melarutkan secara halus dan juga mengandung zat-zat khusus yang bermanfaat. Hal ini telah dicoba kepada orang yang ditempatkan di negeri Arab. Tak hanya susu unta, air seni unta juga memiliki banyak khasiat hingga kerap digunakan sebagai obat untuk beberapa penyakit, di antaranya diabetes dan hepatitis. Air seni unta ternyata memiliki kandungan zat-zat yang sangat bermanfaat, seperti kalium dengan kadar tinggi, albumin, serta magnesium. Dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ia berkata, beberapa orang dari Uki atau Urainah datang ke Madinah. Namun, mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa air seni unta hukumnya halal dan dapat digunakan untuk pengobatan. Bahkan Rasulullah pun menyarankannya kepada orang-orang dari Urainah untuk meminumnya agar mereka sembuh dari penyakitnya. Susu unta dan air seninya dapat digunakan untuk mengobati penyakit kanker. Hal ini telah diuji coba pada salah seorang penderita kanker. Ia tidak boleh makan selama 40 hari, selain hanya diberikan susu unta yang dicampur dengan sedikit air seni unta. Dan hasilnya sangat menakjubkan. Si penderita kanker pun akhirnya sembuh dari penyakitnya. Sebagaimana makhluk ciptaan Allah lainnya, unta tidaklah mungkin dapat membuat kelebihan-kelebihan yang ia miliki dengan sendirinya. Dan juga unta tidak dapat menjadikan dirinya sendiri pemberi manfaat bagi manusia, melainkan atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah, Pencipta yang paling sempurna. Guide me all the